Hai teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Nah, sebuah film yang dirilis tahun 1981, judulnya adalah The Miracle of Katie Miller. Ini adalah sebuah film drama televisi Amerika yang pernah ditayangkan tahun 1981. Ini adalah kisah nyata seorang remaja dari Scottsdale, Arizona, yang mengalami cedera kritis dalam sebuah kecelakaan mobil tahun 1977. Jadi beberapa tahun sebelumnya terjadi kejadian benaran, kemudian difilmkan. Helen Hunt dalam peran utama di awal memainkan peran utama dalam film tersebut. Kemudian Frank Converse dan Sharon Glass berperan sebagai orang tua Katie. Nah, siapakah Katie? Katie adalah seorang atlet lari dan lapangan sekolah menengah. Dia mengalami cedera mental dan cedera fisik yang sangat parah. Kemungkinan besar akan mempengaruhi kehidupan dan masa depannya. Dan kemungkinan besar juga tidak akan seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Jadi kurang lebih bahwa hidupnya akan berubah total. Tidak seberuntung orang lain. Dokter yang menanganinya memvonis bahwa Katie akan mengalami hambatan komunikasi dengan sesamanya karena Katie kehilangan sebagian kesadarannya. Namun, waktu yang berjalan membuktikan terbalik dari vonis dokter tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan oleh dokter atau ditakuti oleh banyak orang, karena Katie ternyata dapat bangkit dan kemudian sembuh. Bahkan yang paling menakjubkan lagi adalah dia dapat berlari. Bahkan sebelumnya diprediksi dia tidak bisa berlari. Ya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam masa-masa menunggu sampai Katie sembuh? Nah, ternyata ini yang terjadi, teman-teman semua. Ibunya dalam menunggu anaknya tersebut, dia tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti memberi semangat kepada anaknya. Ibunya tidak pernah berhenti memberikan harapan lewat kata-kata dan suaranya yang selalu dia bisikin kepada anaknya Katie. Dia selalu nyanyi, kemudian dia membacakan firman Tuhan kepada anaknya selama di rumah sakit. Jadi ibunya selalu menyemangati Katie dengan kata-kata yang membangkitkan gairah dan kehidupannya. Nah, teman-teman semua, dari kisah ini mungkin kita pernah mengalaminya juga. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya tidak percaya dengan mujizat. Tapi apapun yang Anda percaya, apapun yang Anda sebutkan ini, tapi ini adalah sebuah keajaiban. Kalau orang Kristen berkata ini adalah mujizat. Nah, jadi cara kita menjalani hidup tak jarang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang kita dengar. Jika yang kita dengar adalah hal-hal yang baik dan yang membangkitkan semangat, bukan tak mungkin kita akan menjadi tegar meskipun sedang dilanda masalah. Oleh karena itu, mulai hari ini, marilah kita selalu memberikan semangat, memberikan pengharapan pada orang lain lewat perkataan kita. Kemungkinan orang tersebut bisa mengalami mujizat ataupun keajaiban dalam hidupnya. Mungkin dia patah semangat, kemudian karena kita sering memberikan kata-kata yang menggairahkan dan semangatnya bangkit kembali. Nah, firman Tuhan memberikan kita guideline yang sangat baik dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Ini baik sekali yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dia berkata begini, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman semua, kisah yang dialami oleh Katie Miller ini memberikan kita satu sudut pandang baru bahwa kita membutuhkan orang-orang yang menggairahkan kita, orang yang berpikir positif, orang yang beriman kepada Tuhan saat kita melewati masa-masa yang paling sulit
dalam kehidupan ini. Kira-kira teman-teman udah pernah nonton film ini atau belum? Ini sudah lama sekali. Dan jika ada komentar atau ada pelajaran lain yang didapatkan dalam cerita ini, silakan tulis di kolom komentar. Dukung terus konten ini. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.